Oke, selamat datang di podcast SMA Negeri 1 Kelumpang Hilir. Di podcast Mega. Oke, terima kasih para penonton yang masih mengikuti episode hari ini ya. Kita hari ini kedatangan tamu yang sangat spesial. Nah, ini di sebelah saya ada perempuan-perempuan cantik 3 orang dan 1 lelaki tampan. Nah, kemarin juga episode sebelumnya kayaknya 1 lelaki tampan juga. Sekarang juga masih sama ya. Oke. Sebelum kita dengerin ya, mereka mau berbagi cerita apa hari ini, mau berbagi cerita entah ceritanya seperti apa. Kayaknya wajah-wajahnya ini ada sebuah cerita yang ingin disampaikan. Kayaknya asik nih ceritanya. Iya ya. Semoga aja asik, Pak. Semoga iya. Tapi setiap orang yang datang ke sini biasanya ceritanya asik-asik kok. Ah, gitu. Kalian dari kelas 11? 11 Sosum 2. Kelas 11 Sosum 2 dari kelompok 3. Oke guys, ini dari kelas 11 Sosum 2. Bagi kalian yang belum tahu, ingati wajah-wajahnya kalau lewat, misalnya lewat ke kantin ataupun apa. Ini anak 11 Sosum 2. Nah. Oke, sebelum kita dengerin cerita kalian, nah, saya mau kenalan dulu nih. Nah, boleh kita dari ceweknya atau cowoknya dulu? Dari sini aja, Pak. Oke, dari kiri saya. Oke, silahkan. Perkenalkan, nama saya Alfiana Desi Ismawati, sering dipanggil Desi. Alfiana Desi. Oke, nama gokilnya Des? Kadang dipanggil Desoy, kadang dipanggil Dedes. Dedes atau Desoy. Wih, asik nih. Dedes itu kalau saya ingat ada perempuan kerajaan dulu namanya Ken Dedes. Ya, itu yang nyari cowoknya tuh banyak banget. Ini kamu juga yang nyari cowoknya banyak banget gak? Oh, banyak banget, Pak, banyak. Banyak ya? Banyak banget, Pak. Dia merendah aja dia ya. Tapi saya lebih suka manggilnya yang kekinian kayaknya Desoy gitu tadi. Desoy Wow. ya. Oke. Desoy, gak apa-apa Des ya? Santai sudah, Pak. Sudah biasa. Sudah biasa. Oke, Desoy. Sebelahnya Desoy? Perkenalkan, nama saya Gita Paulina. Heeh. Sering dipanggil Gita atau Gita, terus Paul. Agak nanggung manggilnya. Git, Iya. Tak, atau Paul. Oke, gitu. Tapi yang paling sering dipanggil apa nih, Git? Biasanya Git, terus Tak. Git. Kalau misalnya kayak panggilan kayak teman ada yang maunya gitu, manggilnya Paul. Oke, Iya. kalau ada maunya gitu ya. Iya. Kalau misalnya lagi perlu apa Paul gitu ya. Heeh. Oke, berarti sampai ada kayak gitu berarti sorry. Berarti memang ini ya unik nih kita nih. Kalau ada Iya. pas ada teman lagi pengen gimana atau pengen maunya gimana Paul gitu. Tapi kalau Udah misalnya ketahuan, Pak, dari namanya. kalau misalnya pas lagi mau di barber Git atau Tak itu tadi ya. Heeh. Oke, unik. Tapi saya panggilnya Paul karena saya ada maunya hari ini. Ya. Mau saya apa? Kita tunggu aja nanti guys ya. Intinya kita ingin berbagi cerita. Saya pengen dengar cerita si Paul nanti. Oke, sebelah kanan saya mau siapa dulu? Saya, Pak, karena saya laki-laki harus duluan. Oke. Oke, nama saya Andra Septa Gerhana Putra. Saya sering dipanggil Andra. Andra Septa Gerhana Putra. Ya, Pak. Aduh, lahirnya pas bulan gerhana. Gerhana bulan. Gerhana bulan? Ya, Bulan atau matahari? bulan, Pak. Bulan. Wah, asik, pantas wajahnya teduh ini. Wah, memancarkan vibrasi ketenangan. Ya. Bener gak, Andra? Gak tenang sih, Pak. Oh, Grogi sih. Gerasa Boleh gerusuk jujur gitu lagi. ya. Tapi panggilan gokilnya apa, Andra? Panggilan orang rumah kentung sih, Pak. Kentung. Itu panggilan orang rumah malah. Iya, Pak, orang rumah. Wah, asik juga orang rumahmu nih. Tung kentung sini dulu. Terus kamu noleh juga? Nah, iyalah, kan namanya sering dipanggil, Pak, kayak kebiasaan gitu. Oke. Kalau dipanggil Andra orang rumah kayak aneh gitu. Malah aneh ya? Aneh, Pak. Tapi kalau teman-teman di sekolah manggilnya? Formal aja Andra, Pak. Oh, formal. Tapi kayaknya kentung lebih asik ya. Oke. Iya. Kentung. Aman tung ya. Aman, Tadi aman. ada Desoy ya, ini Paul. Nah, ini Kentung. Nah, yang terakhir ini saya penasaran. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Nur Zaskia, biasa dipanggil Zaskia. Nur Zaskia. Oke. Nur artinya cahaya. Ya, Oh, ini tadi bulan purnama, ini cahayanya. Oke, ada nama asiknya Zaskia? biasanya dipanggil sama teman-teman itu gotik sih. Panggilannya gotik. Wah, ini ngefans sama penyanyi dangdut nih? Enggak. Enggak. Tapi ini ya, karena mungkin namanya ada Zaskianya jadi ini, jadi apa? Ada gotik-gotiknya Iya, gitu. heeh. Tapi nggak suka lagu dangdut? Enggak. Enggak juga. Oke. Oke, kita sudah kenalan sama semuanya. Di sini ada Kentung, ada Gotik atau Zaskia, di sini ada Desoy dan di sini ada Paul. Luar biasa ya. Kayaknya ini ada cerita yang menarik dari kelompok ini, dari kelas 11 Sosum 2 ini. Boleh oh ya, sebelum lebih lanjut saya pengen kenalan juga ada tim di belakang kita ya. Di sini ada 2 orang lagi, guys ya. Boleh kamera?
Nah, itu di kanan atas ada 2 orang ya. Ada 2 orang di sini. Boleh dong kenalan? Siapa dulu mau kenalan? Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Fahmi Rizani, Fahmi Rijani. Oke, panggilannya Mi. biasa dipanggil Fahmi. Fahmi aja. Iya, Pak. Nggak ada nama asik. Oke, Fahmi aja. Oke. Silahkan satunya lagi. Halo, Halo, kenalin nama saya Siti Aisyah, biasa dipanggil Ais. Ais. Ada nama lain lagi? Ada, biasanya dipanggil Inai, kalau enggak Nayung. Nayung. Kenapa jadi Nayung? Gak tahu Pak, buahnya Wandi itu Pak, waktu kecil. Oke, Wandi kamu ya, manggil orang kamu Wan. Saya tandai kamu Wan. Tapi saya panggil dia juga Nayung. Makasih Wan panggilan asiknya Wan. Oke, nanti tolong dibantu ya. Oke, guys, ini kelompok Sosum 2 dari kelompok 3. Boleh dong ceritanya di-spill dulu. Mau membicarakan atau diskusi tentang apa? Oke, cerita kita hari ini saya sebagai narasumber di kelompok kita, Pak. Siap. Kalian semua narasumbernya loh. Ya. Saya laki-laki harus mengutamai laki-laki dulu. Yo, oh gitu. Oh. Oh, banyak yang protes ini. Oke, gimana Tung? Ceritanya ini diangkat sama kakak kandungnya korban, Pak. Oke. Nah, di sini tuh viral kan seorang mahasiswa Medan merantau ke Bali untuk mengejar cita-citanya Mengejar kuliah. cita-cita. Oh, kuliah untuk pendidikan. Iya, Pak. Nah, di situ tuh udah lama lah kuliah di situ di kos. Hmm. Dia ngekos di situ udah lama. Ada sahabatnya nih, anak ibu kosnya, Pak. Nah, dia tuh kayak main ke kosan korban. Kok dilihat kok nggak ada kayak tanda-tanda kehidupan, kayak kok sepi banget gitu. Dibukalah kos-kosannya. Sudah nih ya ngerasa ada Iya, nggak Pak. beres nih. Iya, Pak. Biasanya beberapa hari kan ada yang keluar masuk gitu ya. Dibuka kan kos-kosannya. Ternyata korban nih udah tidak ada nyawanya, Pak. Udah nggak ada nyawanya. Udah nggak ada nyawa. Wah. Dan mengenaskan, Pak, korban nih. Mm-mm. Nah, dipanggil lah polisi. Mm-mm. Terus gak lama kemudian keluarga yang di Medan ini dikabarin. Mm-mm. Nah, dikabarin sama ibu kosnya. Oke. Nah, tapi korban ini banyak kejanggalannya, Pak. Kejanggalannya. Kayak Saat ketika ditemukan gitu ya. ya kejanggalannya banyak, Pak. Ditemukan nih korban ini udah berapa hari keadaannya, jenazahnya berapa hari, Pak, kayak busuk gitu, udah Oke, busuk. ya. Karena biasanya kalau udah dalam kondisi mayat 6 jam aja sudah Iya, Pak. badan tuh udah nggak bagus gitu ya. Ya, kayak seluruh badan tuh biru dan di lehernya nih banyak lukanya, Pak. Begitu Luka. leher melikat, luka. Tapi itu posisinya waktu ketemu dalam posisi tergantung Di- atau di terbah gitu aja. Nggak tahu sih, Pak, tapi ceritanya gitu aja, Pak. Kayak Tapi intinya ada bekas luka. ya ada gitu bekas luka di bagian leher, sama yang paling sadisnya, mohon maaf, Pak, ya, di bagian alat ya gitu alat kelaminnya tuh pecah, rusak gitu. Oke, berarti ada indikasi hal-hal yang tidak diinginkan Ya, gitu. ada kayak kasus pembunuhan, tapi belum tentu juga pembunuhan. Nggak lama kemudian kan polisi menyelidiki, terus kejanggalan lagi di keluarganya, Pak, tidak boleh melihat jenazah di otopsi. Kan kalau di mana-mana kan keluarga diwajibkan melihat kan, Pak, Ya. korbannya gimana. Dari ini keluarganya dari awal otopsi sampai penguburan nih belum boleh melihat, Pak. Belum boleh melihat. Belum itu. boleh. Sampai dikubur pun nggak boleh melihat. Itu bukan waktu zaman Covid. Bukan, Bukan Pak. ya? Udah berapa bulan ini, Pak? Kalau zaman Baru-baru Covid kan aja. wajar kan. Iya, Tapi Pak. waktu itu kan memang nggak boleh. Nah, gitu. itu kejanggalan situ, Pak. Terus kayak apa ya? Masih ditindaklanjutin lah sama polisi, Pak, kejadiannya. Sampai sekarang masih. Masih, Pak. Menarik sih. Yang saya garis bawahi dari cerita ini adalah merantau ya, kos, terus pembunuhan. Nah, ini. Jadi kalau misalnya kita ngomongin hal seperti ini men-trigger kita lebih ke ini sih, menjaga diri kalau menurut saya gitu ya. Karena tadi ada yang bilang ini kan dia jauh, otomatis kan sendiri kan. Iya, kalau Pak. kalau dari tempatnya Jauh dari Medan jauh-jauh kuliah di luar daerah gitu. Terus dia posisinya lagi ngekos. Iya, Pak. Ya, karena biasanya anak-anak merantau itu memang ngekos biasanya gitu. Dan kebetulan ini perempuan gitu, perempuan. Dan yang cukup agak ngeri sih tadi ya, posisinya terbunuh beberapa hari juga baru diketahui. Terus di sisi lain juga ada beberapa kejanggalan, lehernya ada bekas luka, terus ada mohon maaf kayak bagian
tubuhnya Alat ada vital. ada sedikit apa arah untuk kemungkinan nih ada arah untuk diperkosa dan sebagainya. Iya, Pak. Gitu. Oke, ini jadi apa ya? Jadi sesuatu yang hati-hati untuk kita. Ya, iya nggak sih? Ya kan? Iya, Pak. Apalagi nggak cuman cewek, cowok pun juga jadi pembelajaran gitu. Iya. Kalau tanggapan dari kalian gimana terkait kasus ini? Tanggapan dari saya tuh kita tuh harus lapor ke pihak RT kan, jadi tuh biar tahu gitu kan siapa Mm-mm. aja yang ada yang di daerah situ. Itu wajib lapor aja sih ke pihak yang lebih tahu. Nah, iya benar itu. Ya, karena biasanya kalau di tempat-tempat baru kita harus kenalan dengan lembaga setempat, minimal RT-nya gitu. Makanya kan ada istilah 2 kali 24 jam wajib lapor. Lapor, Pak. Saya atas nama Desyong. Nah, gitu. Sudah berada di sini. Desoy. Kenalin saya gitu. Desoy ya, sorry. Iya. Ya, itu memang perlu ya, karena takutnya seperti itu tadi, data-data Iya, kita dan sebagainya. Biasanya minimal kita ngasih kalau misalnya udah punya KTP atau enggak kartu keluarga itu yang disampaikan. Karena supaya bisa menghubungi gitu ya, gitu. Itu bagus Desoy ya. Jadi sebagai arah kita untuk menjaga diri kita yang pertama gitu. Nah, sama satu lagi, Pak. Apa itu? Jangan saling percaya orang asing. Kayak kita kan pendatang baru nih. Mm-mm, Kayak orang-orang yang baru kita kenal jangan terlalu percaya. mm-mm. Lebih baiknya kayak kenalin dulu sifatnya gimana, deketin Oke. dulu, jangan terlalu percaya bawa ke kos, takutnya kejadian kayak itu. Oke, nah itu bagus ya. Orang asing jangan terlalu cepat percaya gitu. Ya. Bener nggak menurut Zaskia sama Gita ini? Iya, bener banget, Pak. Kenapa kalian bilang bener? Nah, gitu. Ya karena gimana ya? Ya takutnya kejadian kayak gitu, kayak yang kejadian itu tadi, Pak. Yang Ah. pembunuhan. Terus banyak lah. Ya kan? Oke, ya takutnya nanti kalau misalnya kita terlalu percaya ya ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Kalau dari Zaskia? Ya intinya jaga diri baik-baik lah. Kalau misalnya saya tuh nanti ngekos, kalau mau Suatu kerja- saat lagi ya, misalnya saya gitu. mau cari kerjaan merantau gitu, Mm, saya nggak mau sendiri. nggak mau sendiri. Iya, Nah, maunya tuh sama temen gitu loh Pak, nggak mau sendiri ngekos. iya benar. Ada 2 orang teman kah, Deketin lagi. biar nggak takut gitu loh, nggak takut di aneh-aneh lah. Oh iya, oke, benar. Ya, saya setuju. Ini tadi kata Zaskia, kalau misalnya suatu saat nanti ngekos gitu, pengennya ada temen lah setidaknya untuk saling menjaga. Ya, bagus itu Zaskia. Tapi terkait seperti ini banyak kasus loh, ya. Apalagi yang berhubungan dengan ini media sosial biasanya. Ya, apalagi yang anak-anak ngekos dan sebagainya. Ya, sebelum ngekos saja kayaknya ada platform-platform apa gitu di internet yang kita kenalan gitu, kadang-kadang diajak ketemuan. Kalian pernah nggak kayak gitu? Kayak mungkin di media sosial kah, Instagram kah ataupun apa? Ya namanya kita medsos kan, pengen kenalan sama orang virtual gitu. Ada nggak? Kalau saya sih, Pak, ada. Itu tuh aplikasi Facebook namanya. Facebook, oke. Iya. Kita masih main Facebook? Enggak, Pak. Oh enggak. Paling cuman buat akun doang, Pak. Oke. Mm-mm. Itu bukan saya sih yang ngalamin, tapi ya ada lah orang cerita kan. Nah, Sebut saja X atau Mawar. Oke. iya. Ini singkat aja sih, Pak. Nah, Ceritanya tuh kenalan dari Facebook, terus mau ketemu di suatu tempat, terus tuh diajak yang dipaksa buat begituan, Pak. Iya, terus si cowoknya tuh nggak mau tanggung jawab kan, udah diperkaos kayak gitu kan, jadi mau gak mau dibunuh gitu, Pak. parah Iya. sih. Itu kejadiannya di mana itu kalau boleh tahu? Maksudnya di Kalsel atau di luar gitu? Di yang per- Kalsel juga ada sih, Pak, Nah, tapi nggak tahu di mananya. Ada cerita aja kayak gitu, Pak, oke, tapi bener real. real tuh ya ceritanya. Iya. Nah. Ada fotonya juga. Iya. Ya itu biasanya kita kalau kenalan sama orang di virtual kan niatnya hanya untuk cari teman, Iya. ya, terus untuk happy aja, untuk asik gitu. Tapi yang nggak kita harapkan tuh yang kayak gini gitu loh. Ya kan, apalagi misalnya si cewek gitu pengen kenalan dan sebagainya untuk have fun aja, untuk Iya. asik-asik aja gitu. Tapi yang akhirnya jadi gitu, ada hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya tadi kata Gita ya diperkaos gitu, sampai akhir endingnya
dibunuh gitu ya. Iya, dibunuh. Nah, itu sih yang perlu hati-hati. Nah, itu media sosial gitu ya. Biasanya selain Facebook ada lagi gak? Saya ada Pak pengalaman di aplikasi Telegram Oh, namanya. Telegram. Ya, kan orang-orang tahu kan Telegram itu cuma buat nonton film kebajakan kan. Iya, itu saya itu. Saya juga Pak termasuk Pak. Jangan ditiru tapi. Jangan ditiru ya. Jangan Saya ditiru. juga gitu. Itu tuh saya kan dulu zaman-zaman Covid lah, kayak gabut gitu ke Telegram. Oh iya, waktu zaman Covid Nah, kita jarang main keluar, nggak Iya. boleh kan waktu itu. Ngapain juga di rumah nih gabut lah, install Telegram saya. Nah, Oh, saya lihat di aplikasi TikTok nih bisa kayak nyari temen juga di Telegram, masuk-masuk grup. Saya join lah di grup, salah satu grup tuh. Join itu kan posisinya malam juga. Saya masuk grup itu kayak banyak orang-orang, jadi banyak teman juga virtual, Pak. Oke. Nah, di situ kan saya kayak makin lama makin deket kan sama orang-orang sana aja. Ada satu orang nih, Pak. Cewek. Awalnya cewek. Oke. Awalnya cewek. Nah, saya deketin lah dia. Agak mencurigakan ya. Awalnya cewek ini. Awalnya Pak itu Udah terbayangkan. awalnya, ya. Pak. Saya awalnya deket-deket, teleponan hampir tiap hari teleponan Pak sama dia, Pak. Nah, Hampir tiap hari teleponan. Ingat guys ya, hampir tiap hari. Oke, terus Indra. nggak lama kemudian saya lihat profilnya berkumis, Pak. Kena tipu. Boleh di-spill namanya kira-kira? Dia kenalan sama kamu awalnya siapa namanya? Awalnya Pak, Clara. Aduh, imut banget gitu. sih Oh, namanya namanya Clara. Clara. Cewek banget ya namanya. Terus saya minta lah kayak video call. Nah, minta video call berkumis, Pak. Terus gimana ekspresi kamu pas udah lihat itu? Iya, kalau dia Iya, tuh bukan cowok. cewek tapi cowok. Keluar semua kata-kata bijak saya situ. Wah, Kata-kata Aduh. bijak. aduh, sudah terlanjur nyaman ya gitu. Siapa tahu kan. Kita lanjutin aja. Akhirnya Akhirnya ketemu. keluar ya. Keluar semua, Pak. Kata-kata aduh. Kata-kata kamu, mutiara, kamu bijak. gitu. Itu agak keren sih ya. Kita membayangkan kok bisa suaranya kan padahal cowok, Andra. Ada aplikasi, ada anunya Pak, otomatis suara diganti berubah-berubah itu kan ada Pak, kayak suara hewan, suara perempuan bisa di situ Oh, Pak. bisa kayak gitu Bisa ya. di anunya aplikasinya. Bahaya ini guys. Ngeri ya. Gitu. Nama aslinya Rehan. Rehan gitu. Ya, Rehan yang nonton ini Rehan. Bagi kamu yang namanya Rehan ya, yang sudah ngeprank si Andra pasti ngarep ya. Rehan siapa tuh? Kayak ada yang ini ya, yang sempat viral ya. Rehan baik apa Rehan jahat itu. Oh iya itu sempet sih lagu. Lagu. Apa sih itu namanya? Begitu sweet kan? Begitu. Begitu. Sulit. Ya. Oh iya. Jangan-jangan nyambung Pak sama cerita saya itu. Itu jangannya ditipu Rehan juga itu. Nah, bisa jadi. Susah melupakan Rehan. Tapi abis dari situ kamu ngerasa ini enggak? Trauma enggak? Trauma sih iya Pak, ya kali Pak, udah berteman lama sih Pak, kayak udah terlanjur gini. Gini ya. Masa udah terlanjur lama nyaman, telepon tiap hari. Ini tadi yang saya suka tuh telepon tiap hari. Telepon tuh gara-gara di rumah aja kan kayak gabut gitu Pak, nggak ada teman juga, mesti juga di rumah juga jarang paling cuma main game aja, tiba-tiba lah ketemu itu. Kukira Yanti ternyata kamu Yanto gitu. Nah, Yanti, semenjak gitu. itu saya ada pelajaran Pak, jangan terlalu percaya sama orang asing, apalagi ini orang jauh cuma kenal di HP. Di medsos Iya, ya, apalagi Pak. virtual nggak Iya. tahu kita. Sebaiknya kayak lihat dulu ini kayak apa, didalemin orangnya nih gimana, jangan terlalu percaya lah. Dia dipastikan dulu ini bener nggak? Iya, Pak. Gitu. Jadi nanti kalau si Kentung nih pengen nyari teman lagi, lu cewek atau cowok nih? Jadi udah mastiin dari awal nanti keburu nyaman nanti ternyata kamu cowok. Oke, asik-asik pengalaman. ini jadi pengalaman yang asik sih ya. Kadang-kadang kita juga perlu hati-hati gitu. Kalau dari kalian gimana? Ada pengalaman lain nggak terkait dunia virtual ini? Tadi Facebook, Andra Telegram. Kalau dari Desyong Gak ada sih Pak kayaknya. nggak ada. Kalau dari Zaskia ada pengalaman? Gak ada sih Pak. Paling temen aja gitu. Nah itu gimana tuh temennya? Main Telegram juga. Main Telegram juga terus tuh dia pengen nonton bioskop. Tapi tuh dia tuh males sendirian Pak nonton bioskop. Mau ada yang nemenin gitu loh, kayak orang-orang juga mau kayak di TikTok. Akhirnya cari teman Iya. virtual gitu ya. Iya, cari teman di Telegram. Terus Itu Telegram juga ini? Iya, Telegram Pak. Terus Itu teman kamu cewek? Iya, cewek. Cewek terus tuh
Ketemu cewek lagi? Enggak, Oke. cowok. Alhamdulillah cowok. Aman-aman berarti. Ya, terus ada ngechat tuh banyak tuh yang ngechatin Pak. Ada yang pakai profil, ada yang enggak. Terus dia tuh teman saya tuh ngebalas yang enggak pakai profil. Terus tuh Mungkin biar dibalas. lebih penasaran Iya, gitu ya. dibalas katanya, beneran kah mau nonton bioskop, katanya aku temenin gitu. Terus berujungnya jadi beneran. Jadi Heeh, beneran. tapi ceweknya yang jemputin cowoknya yang Wah, gitu. emansipasi juga. Kondo. Iya, tapi alhamdulillah cowok. Tapi Heeh. pas udah ke bioskopnya tuh dibayarin, terus main permainan di Duta Mall gitu, makan Kayak di time dibayarin, zone iya. gitu ya. Sampai sekarang alhamdulillah Masih lanjut. iya masih Wow. hoki. Kangen ya. Ini yang diharapkan para pemain. Ini saya harapkan, Oh, ini- Pak. ini yang Ini saya harapkan. Malahan ketemu Ini yang saya harapkan. Tidak pasti. kok malah cari yang sesama jenis ya. Tapi alhamdulillah saya udah punya pasangan di nyata ya Oh. virtual. Enggak virtual lagi. Tidak ya. virtual lagi, tidak rehan lagi, Pak. Yang tidak rehan. Dan ini jelas orangnya. Jelas, Pak. Ada bentuknya, Ada. jelas memang perempuan lagi. Dan nggak berkumis, Pak. Nggak berkumis. Tapi ada loh cewek yang cantik yang berkumis. Ada, Pak, tapi kan itu kayak kayak punya ciri khas sendiri, Pak, berkumis tipis gitu. Jadi aman ini cewek Aman, beneran Pak. ya. Oke. Nah ini yang kita harapkan, misalnya contoh kayak Zaskia tadi ceritanya, kalau kita ketemu teman di virtual gitu ya, niat kita juga untuk kenalan gitu, terus ini happy ending sih menurut Iya, saya gitu, Pak. happy ending. Sampai sekarang tuh masih Kalau jalan-jalan tuh pasti yang ke Duta Mall terus maksudnya happy aja iya, terus nggak ada. Oke. dibeliin baju ini apa, baik banget lah cowoknya. Oke, yang seperti yang Royal. diharapkan. Gitu. Effort main ya. Terus kadang ditransfer duit, kadang buat Shopee gitu loh, belanja. Oke. Wow. Oke, dari virtual menuju sesuatu yang nyata. Nah, ini asik. Kalau Andra tadi saya no comment. Sedih, Pak. Oke, back lagi kita pokoknya apa ya? Kita bicara yang aneh. Kita ngomongin kos tadi. Dari salah satu dari kalian sini ada yang ngekos nggak? Ada Pak. Siapa? Si kita. Oke, ini si Gita. Gita boleh di-spill pengalaman kos sudah berapa puluh tahun kamu ngekos? Baru-baru aja, Pak. Oh, baru-baru aja. Terkait dari pengalaman itu tadi yang disampaikan Andra gitu. Kalau dari kamu sendiri gimana? Kalau dari aku sendiri sih biasanya yang masuk ke kos itu cuman boleh teman, terus orang tua, Mm-mm. teman ngekos sekos gitu. Oke. Udah itu aja, nggak sempat kejadian kayak gitu sih, Pak Amit. Ya jangan sampai lah kita Iya. nggak pengen seperti itu. Terus juga kosku tuh nggak kayak gimana ya? Ada penjaganya gitu, Pak. Ada ibu kosnya. Iya, gitu, ada ibu ada. kosnya. Jadi aman kalau misalnya mau keluar tuh harus pulangnya jam 9. Mm-mm. Harus dibatasin kayak gitu. Oke, berarti ibu kosnya ini termasuk ini ya menjaga kalian. Iya, Pak. Ya ini salah satu salah satu saran mungkin dari Gita ya. Kalau cari kos berarti cari kos yang setidaknya aman Aman. gitu ya. Ada orang tua. Ada ibu kosnya. Terus kayaknya si Gita milih yang ini khusus putri di situ ya. Iya, Pak. Gak ada Aman. ya. Oke, aman. Aman. Dan ada aturan-aturan tertentu yang membuat kita jadi lebih menjaga diri, kayak tadi ada waktu pulang, terus temannya juga dijaga. Tapi saya ada ini loh, ada sebuah cerita ya. Saya pernah lihat nih gambaran videonya di Instagram lewat gitu. Ini dia sudah ngekos di kos-kosan putri, aturannya sudah jelas gini itu dan sebagainya. Ternyata ya misalnya sebut saja si Mawar ini ya, dia datang. Ini kebetulan di kos-kosan situ ada CCTV-nya gitu. Dan CCTV-nya mungkin dia ngira itu cuman ke arah, biasanya kalau di kos-kosan kan CCTV arahnya ke parkiran sama ke koridor gitu aja gitu. Dan dia nggak sadar ternyata di luar pagar itu juga ada CCTV gitu. Nah, usut punya usut. Nah, dia sering ngajak temennya ke situ ya, sesama cewek, kelihatannya sesama cewek berjilbab gitu. Ya, gitu. Nyamar tuh Ternyata gitu. Ini apa, ada beberapa kejadian di Instagram saya lihat itu ya. Jadi si ceweknya ini ngambil kesempatan ketika di luar pagar itu terekam kamera CCTV. Ternyata cowoknya ini, teman cowoknya ini dikasih, yaitu menyalahgunakan pakaian gitu ya, dikasih hijab. Ya, kayak apa, pakaian kayak apa ya, untuk menutupi rambut sama apa ini. Jadi wajahnya cuma sekilas sedikit gitu aja gitu. Dan
Itu bahaya itu. Jajan Rehan, Pak. Rehan lagi. Rehan lagi nih. Kalau Rehan kan cowok sama cowok tadi ya. Iya. Nah, ini juga perlu hati-hati ya para ini ya. Yang kalian misalnya di sini punya usaha kos-kosan boleh dicek gitu ya. Suaranya beneran suara cewek bukan gitu. Ada kumisnya atau enggak kata si Anu tadi, kata si Andra gitu. Jadi benar-benar dicek gitu. Karena ada beberapa oknum yang menyalahgunakan kesempatan dan aturan gitu. Ada aja celahnya gitu sih. Oke. Kalau misalnya dari Fahmi sama Inai ya. Ada cerita nggak dari kalian berdua? Masa nggak ada tentang dunia peronlinean? Kenal. Nah, FF. Oke. Game online, guys, Iya. game online. Kalau ngomongin game online kan biasanya kalian kan biasanya mainnya di Discord tuh. Iya, Pak. Iya enggak? Iya, Yang bisa main sama sesama online juga. Sempat kenalan juga enggak? Sempat banget Pak, banyak banget Pak teman, apalagi teman game. Oke, teman game. Kamu main apa kita? FF. FF, oke. Free Fire. Iya, seru banget Pak kalau main FF tuh. Terus kan kalau mabar kan biasanya ada kan yang global gitu. Nah, kita kan on mic. Nah, yang salah satunya juga on mic, terus kenalan, terus lanjut di WA. Kenalan aja sih Pak, kayak gimana ya? Kayak buat kenalan aja. Kamu dari provinsi mana gitu. Asik sih kalau kayak gitu. Jadi akhirnya mabar Iya. bareng gitu. Sempat Apa sih? bikin grup juga Pak. Bikin grup. Iya. Jangan-jangan akunnya juga sempat dijokiin nih sampai naik ke level. Gak pernah Oh, Pak. enggak. Dari nol, mainnya Biasanya 2019. gitu Ndra ya. Yang cewek-cewek gitu kenalan sama cowok gitu. Gak pernah Jadi Pak. cowoknya udah daripada kamu capek-capek sini aku jokein. Gitu Malah kan, Be? di-hack. Gitu kan, Be? Hah? Kalau dari pengalaman Fahmi gimana? Pernah nggak ke teman-teman dari online dari games itu? Mikrofon. Cabut aja mikrofonnya. Oke. Gimana, Mi? Jadi kalau dari game tuh pernah, Pak. Kenalan sama cewek? Enggak sih kalau Enggak. cewek, Pak. Bohong. Lebih Nggak ini pernah. ya, lebih kayak teman-teman online biasa gitu Nah, ya, iya, Pak. sambil mabar, sambil saling berteriak kata-kata motivasi, ya. Mantap lu gitu biasanya. Yang sering saya dengar itu sih kayaknya, nggak tahu sih kalau kalian lainnya gimana. Kalau misalnya dari Inai, dari pengalaman teman gitu, dari pengalamanmu sendiri, ada lah, masa nggak ada? Sama sekali nggak ada? Pernah diajak kenalan sama cowok? Nah itu oke, itu dong. Penasaran nih. Diajak Boleh kenalannya dong. sama yang nyata atau sama yang ini makhluk halus gitu maksudnya. dunia online maksudnya. Itu dong cerita. Pas itu main FF, Oke, FF juga. ikut global, terus tuh Mikrofonnya di depannya. Oke, terus tuh katanya dari mana, terus saya jawab Kalsel. Iya. Katanya boleh temenan nggak, Nggak boleh. terus kayak jawab boleh, temenan aja. Oke. Nggak boleh ada rasa nyaman ya gitu ya. Nggak. Terus tuh yaudah mabar. Sampai sekarang? Enggak. Oh, enggak. Udah nggak tahu lagi dah. Terus kontak. Lost kontak ya. Iya. Oke. Tapi setidaknya pernah asik ya ngobrol sama Pernah. teman di dunia online. Pernah. Tuh tadi ngakunya nggak ada, bohong-bohong nih. Kalau kenalan sama cowok, cuman itu aja juga dari game aja. Oke, ada ini lagi nggak? Pengalaman lain lagi nggak terkait pengalaman kayak gini tadi? Kayak dunia online, kenalan itu tadi. Itu tadi dunia kos. Ini penting ya, kayak menurut saya kayak misalnya tadi ngekos karena mudah-mudahan dari beberapa dari kalian di sini nanti kalau misalnya ada yang melanjutkan entah kerja atau kuliah, pasti kan nanti kalau misalnya merantau ke luar daerah ada yang ngekos gitu. Itu yang perlu kalian jaga gitu. Itu tadi yang sering saya temui di Instagram paling seperti itu. Nah, itu terus tadi kayak misalnya cari tempat wilayah yang setidaknya kondusif ya. Bisa setidaknya kita tuh dijaga, apalagi yang perempuan itu nyari tempatnya kayak tadi ada ibu kosnya, ada aturannya jelas gitu. Yang kadang-kadang yang ditakutkan kan yang agak bebas tuh tadi. Karena semua orang bebas keluar masuk gitu. Dan itu tadi bukan orang asing lagi sih gitu maksudnya. Memperbolehkan orang asing masuk nggak mungkin kalau asing gitu kan, tiba-tiba ketok-ketok silahkan gitu nggak mungkin kan kalian pasti kenal gitu loh kan, nggak mungkin gitu. Kayak misalnya tadi si Kentung dari Rehan silahkan masuk nggak apa-apa gitu misalkan sudah kenal gitu. Sehat. Aduh. Tapi ada ini kemungkinan ada mau ngekos kalian suatu saat nanti. Kalau saya sih tergantung, kalau dapat kerjanya jauh dari orang tua mungkin ngekos. Mungkin ngekos. Kalau
deket tetap bareng orang tua. Tetap bareng sama orang tua. Tapi setidaknya sudah ada gambaran ya. Begitu Iya. ya. Kalau ini Gita Kalau saya sudah pasti ngekos pak. pasti Ngekos lagi. ngekos. Iya. Maksudnya mau keluar daerah lagi nanti suatu saat. Iya. Nah, Heeh. rencana mau kemana? Mau ke Banjar atau ke Jakarta pak? Oke, nah, kemungkinan sendiri pasti ngekos itu ya. Sama temen dong. Oh sama teman. kayak Zaskia berarti nanti Iya. cari teman gitu ya. Oke, dari Zaskia sama ini sama Kentung Saya nggak ada sih pak, nggak ada nyari kerjaan deket-deket aja cari kok. kerjaan. Kalau dapet. Tapi setidaknya punya pengalaman tuh tadi ya. Punya, Pak. Ah. Pengalaman kelam. Ini Zaskia Mungkin nanti kalau cari kerja diketin. kalau cari kerja jauh-jauh mungkin bisa ngekos Mhm. tapi barengan gitu sama teman, nggak mau sendiri. Tetap itu ya, Iya, tetap terus juga cari teman gitu. Kawasannya tuh yang rame orang, nggak pelosok-pelosok gitu lah. Iya. Dan itu juga tadi cari teman juga yang bisa dipercaya Iya. gitu. Kadang-kadang sudah nyari teman, ya temennya malah yang ini, yang Iya. yang membawa virus ke kita Iya. gitu. Hal nggak baik. Oke, guys, ini keren banget ya menurut saya. Tadi kita ngomongin kos-kosan, terus sampai tadi nyambung ke pembunuhan dan tidak yang tidak diharapkan itu tadi kayak sampai orang tua datang terus tadi apa ya diotopsi akhirnya nggak mau, dan itu yang nggak kita harapkan sampai akhirnya tadi nyambung ke online dari kenalan itu unik sih menurut saya, mengobati kegabutan sekaligus ingin mencari pertemanan di dunia virtual gitu. Sampai Andra tadi ada yang kena bodong seperti itu. Terus Desi juga kita dan sebagainya. Ada pesan-pesan terakhir mungkin untuk para penonton yang di rumah dari kalian sendiri terkait dunia online dan sebagainya? Jadi kalau setiap online itu harus kita liatin dengan benar-benar, dengan detail. Jadi jangan asal langsung percaya gitu. Jadi harus kita pahamin lah dulu itu kalimatnya. Habis itu kalau nggak kita cari sharing dulu, kita pengamatin dulu dikit-dikit lah tentang orang itu atau tentang barang lah atau apa gitu kan. Takutnya kena tipu juga. Oke, mantap dari Desyong. Dari Paul cukup atau gimana? Kalau aku sih ya hati-hati aja kalau misalnya ketemu orang baru ya. Kalau misalnya baru kenal terus diajak ketemu tuh jangan mau. Minimal tuh 4 bulan kalau Oke. diajak ketemu mau. Iya. Ya kan harus kayak harus kenal banget gitu kan latar belakang, terus dia tempat tinggalnya di mana dan dia baik atau enggak kayak gitu kan. Takutnya nanti terjadi apa-apa. Perlu waktu ya intinya ya gitu. Iya. Oke, tuh perlu waktu yang cukup meyakinkan ya. Jadi kita biar bisa tahu mungkin kenalan dia, circle dia gitu. Jangan tiba-tiba mau diajak gitu ya. Ngakunya muda ya ternyata ya, tua gitu kan, ada yang gitu, seperti itu ya. Akunya perempuan laki-laki. Perempuan laki-laki. Kayak ini dari Andra, Zaskia ada lagi? Cukup sih pak saya pak. Cukup ya, Zaskia? Oke sudah. Dari Fahmi dan Inai. Ada sponsor guys. Oke, dari Fahmi sama Inai ada kira-kira? Nggak ada pak. Gak ada. Oh. Oke, kayaknya cukup nih ya, cukup ya. Ini terima kasih kalian sudah datang hari ini di podcast Bamega, sudah berbagi cerita, luar biasa ceritanya, gokil ya, asik dan menarik juga karena ini relate dengan kehidupan kalian entah saat ini atau yang nanti akan ke depan. Dan yang pesan yang paling penting adalah untuk hari ini lebih tingkatkan kewaspadaan kalian terhadap orang-orang baru. Nah, gitu orang baru karena kalau beruntung ya syukur gitu. Kalau misalnya yang tidak beruntung ini yang berbahaya gitu, makanya harus tingkatkan kewaspadaan. Oke guys, terima kasih kelas 11 Sosum 2, terima kasih kelompok 3, terima kasih Kentung, Zaskia, Paul, Desyong, Fahmi dan Inai ya? Ya, terima kasih sudah berbagi. Para pendengar yang masih memantau di podcast Bamega, saksikan terus episode selanjutnya karena nanti akan ada banyak cerita-cerita lagi dari kelompok-kelompok lain, dari kelas-kelas yang lain juga.
Kita saksikan aja terus, dan terima kasih sudah memantau di podcast Bamega. Kita dari para narasumber, ya saya sebagai host di sini mewakili, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, nah gitu ya. Ada pembahasan yang mungkin sedikit menyinggung ataupun apa, kita niatnya hanya untuk berbagi. Nah, iya nggak? Ya, Ya. Pak. Jadi kalau misalnya ada kata-kata yang mungkin kurang enak atau apa, jangan dimasukin ke hati. Ya, cukup wajah-wajah kita aja yang diingat, terus masuk ke hati kalian untuk kenalan lah, siapa tahu gitu ya. Yang belum kenal ya, para adik-adik kelas, kakak-kakak gemes. Lihat nih wajah-wajahnya anak kelas 11 sosum 2. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya kalian lewat ataupun apa, kalian boleh kenalan sama mereka. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Kita lanjutkan di sesi berikutnya lagi. Sampai jumpa di podcast yang selanjutnya. Oke.